Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niki, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu dari kelompok sistem upah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Daviza dari absen 9, dan teman-teman saya yaitu ada Zinia Zarkurataini dari absen 12, Lutfi Bagas Raditya dari absen 19, Miko Saputra dari absen 21, Muhammad Rehan Rafif dari absen 26, dan Reza Prawira dari absen 33. Adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balas jasa atau bentuk pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Umumnya, upah diberikan kepada karyawan berstatus tidak terikat dengan perusahaan seperti karyawan lepas, pekerja harian, dan pekerja musiman. Nah, selanjutnya ada sistem upah di luar negeri. Nah, di sistem upah yang di luar negeri ini dapat variasi tergantung pada negara dan industrinya tertentu. Sistem upah ini terdapat beberapa elemen umum yang biasanya digunakan dalam sistem upah di luar negeri. Nah, apa aja sih sistemnya itu? Nah, yang pertama ada gaji minimum. Nah, di gaji minimum ini banyak negara yang memiliki gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pekerja di berbagai sektor. Di gaji minimum ini dapat berbeda-beda antar satu negara dan negara lain. Nah, selanjutnya ada upah berdasarkan jam kerja. Nah, di upah berdasarkan jam kerja ini banyak pekerja di luar sana yang dibayar berdasarkan jam kerjanya. Nah, upah berdasarkan jam kerja ini termasuk upah per jam atau upah per hari. 3. Upah bulanan. Di beberapa negara, pekerja mungkin dibayar dengan sistem upah bulanan. Gaji bulanan ini biasanya sudah termasuk dalam kontrak kerja. 4. Sistem upah komisi. Dalam industri penjualan atau layanan, sistem upah komisi dapat diterapkan di mana pekerja menerima pembayaran berdasarkan penjualan atau kinerja mereka. Tunjangan dan bonus. Sistem upah di luar negeri seringkali mencakup tunjangan, insentif, atau bonus tambahan berdasarkan kinerja atau faktor-faktor lainnya. Pengaturan pajak. Pajak atas pendapatan pekerja dapat berbeda-beda antara negara-negara. Beberapa negara menerapkan pajak penghasilan langsung, sementara yang lain mungkin memiliki sistem pemotongan pajak dari gaji pekerja. Kontrak kerja. Kontrak kerja adalah dokumen penting yang mendefinisikan semua aspek upah, termasuk gaji pokok, jam kerja, tunjangan, dan ketentuan lainnya. Kontrak ini biasanya mengatur hak dan kewajiban pekerja serta aturan pengakhiran kontrak. Di sini ada analisis sistem upah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama itu upah minimum. Upah minimum di Indonesia terdapat upah minimum regional, bisa disebut UMR, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk setiap wilayah. UMR ini berbeda-beda antar provinsi dan direview setiap tahun. Yang kedua ada upah minimum sektoral. Selain UMR, ada juga upah minimum sektoral, bisa disebut UMSK, yang berlaku untuk sektor-sektor tertentu seperti industri dan pertanian. Ini juga disesuaikan secara berkala. Lalu ada kenaikan upah. Kenaikan upah minimum biasanya diputuskan oleh Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Peningkatan upah ini harus mencerminkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada upah minimum pekerja asing. Upah minimum pekerja asing ini bisa disebut di Indonesia sebagai tunduk pada aturan upah minimum dan seringkali memiliki standar yang berbeda-beda. Tingkat upah. Tingkat upah juga bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan, pengalaman, dan lokasi geografis. Jaminan sosial. Sistem jaminan sosial di Indonesia termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang sebagian besarnya didanai oleh pekerja dan pengusaha. Pengupahan pekerja harian atau borongan. Di beberapa sektor, pekerjaan harian atau borongan mungkin memiliki perjanjian khusus mengenai pembayaran yang bisa berbeda dari upah bulanan. Perubahan kebijakan. Kebijakan upah di Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama sebagai respon terhadap perubahan ekonomi dan politik.
Sistem upah di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat dan regulasinya. Penting untuk selalu memantau perkembangan terbaru dalam kebijakan upah untuk memahami hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.